santunan anak yatim dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1443. Kelompok kerja penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Muakhid Sarjana Agama. Kepada Bapak Muakhid Sarjana Agama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Isyarah SAG MHMM yang saya hormati Bapak Ibu para kasih dan penyelenggara syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yang saya hormati teman-teman Pokjaluh Kabupaten Kendal, yang saya hormati Ketua FKPAI Kabupaten Kendal, yang sekarang rencana itu bisa tambah menjadi 125 orang. Kemudian sumber yang didapatkan untuk satuan ini, yang pertama dari para donatur ASN di wilayah Kementerian Kabupaten Kendal, baik di kantor Kemenak Kabupaten Kendal, di KUA Kabupaten Kendal, swasta, kemudian dari penyuluh agama honorer. Kemudian yang kedua, sumber dari atau donatur di luar ASN itu berasal dari berbagai alumni, tidak cuma hanya di wilayah Kabupaten Kendal, tapi bisa seluruh di wilayah Nusantara. Karena teman-teman kami dari penyuluh ini ada yang minta di luar Kabupaten Kendal. Kemudian sumber juga dari Bank Syariah
Indonesia, ditambah dari UPZ Kemenak Kabupaten Kendal, kemudian dari lembaga-lembaga. Hadirin yang kami hormati, kepada semua pihak yang telah membantu kepada kami terkait pendanaan, terkait pemikiran, mudah-mudahan sesuai dengan sabda Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim, yang peduli terhadap anak yatim, akan masuk ke dalam surganya Allah seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, dimohon dengan hormat Bapak Kantoman Kabupaten Kendal untuk memberikan sambutan dan pengarahan, sekaligus memberikan santunan kepada para yatim, yang mana santunan ini cuma hanya sebagai perwakilan. Untuk yatim yang selainnya adalah diberikan di kecamatan masing-masing besok pada hari Kamis tanggal 26. Demikian, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Kepada Bapak Haji Mahruz MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Para pengurus Pokjaluk dan semua penyuluh fungsional, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan segenap jajaran di penyuluh agama Islam honorer. Ini alhamdulillah hadir juga dari FKPAI. Kemudian ini beserta seluruh jajarannya yang saya banggakan. Pertama, mulai dari kehidupannya, kemudian kebutuhan sehari-harinya, baik makan, pakaian, nah ini menanggung. Kemudian juga pendidikannya ke depan. Nah ini, ya sebetulnya para penyuluh agama Islam ini pada siap kalau disuruh untuk menanggung, ya siap buatan ini. Bapak Zama siap. Harusnya disuruh untuk menanggung kehidupan para anak yatim itu harus siap. Ya, tapi tanpa tendensi apa-apa. Tanpa tendensi apa-apa. Kalau ada tendensinya ya nggak jadi. Fil jannati hakadha, nggak akan berlaku karena ada tendensinya. Ya. Oleh karena itu kalau arti yang paling utama itu adalah menanggung kehidupannya, menyangkut kebutuhan sehari-harinya, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian juga pendidikannya ke depan sampai mereka itu sukses. Nah, ini. Jadi, makanya jangan main-main, hanya ibaratnya saya siap untuk memperhatikan. Nah, memperhatikan melalui apa? Kalau memperhatikan hanya melalui mata itu aja ya nggak cukup. Nah, maka harus diimplementasikan. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kegiatan ini sangat mulia, ya, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ibaratnya kalau kita menggunakan level itu paling tinggi, gitu. Paling tinggi. Nah, tentunya, ini semuanya menjadi perhatian kita,
ke depan bahwa kegiatan seperti ini untuk bisa dilestarikan, meskipun ya memang perjuangannya luar biasa. Oleh karena itu saya yang pertama berterima kasih kepada para donatur semuanya, baik itu perseorangan ataupun secara kelembagaan. Tadi sebutkan juga ada beberapa donatur yang sudah disampaikan oleh panitia, mulai dari perseorangan, kemudian secara lembaga ada Bank Syariah Indonesia, ada pengurus UPZ, kemudian Lazisnu, dan juga masih banyak lagi manfaat atau faedah dari kegiatan ini, terutama ketika kita bisa menyantuni, apalagi sampai menanggung kehidupan dari anak yatim. Yang pertama akan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang sangat tinggi di surga. Bahkan oleh Rasulullah ini disejajarkan ibarat jari tengah dan jari telunjuk. Jadi sungguh luar biasa. Jadi manfaat itu. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan segala urusan. Ketika kita ini ya dengan niat yang tulus untuk bisa menanggung, memperhas, untuk bisa meringankan beban, apalagi sampai kita mau untuk menanggung kehidupan anak yatim ini, maka rezeki kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo ketika kita ini mempunyai niat yang tulus untuk bisa meringankan beban para anak yatim ini, maka insya Allah ya, rezeki kita itu akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, sekali lagi ke depan saya sangat konsen sekali terhadap kegiatan ini, dan saya sangat yakin ketika kegiatan apapun yang berkaitan dengan anak yatim ini tidak akan pernah mengalami kendala. Buktinya tadi disampaikan rencana awal itu hanya 100 anak, tapi alhamdulillah di perjalanannya ini sampai saat pada pelaksanaan ini bisa bertambah menjadi 125. Karena laporan dari panitia itu kemarin, Pak, rencana awal 100, kemudian bertambah lagi 110, masih sisa lagi 120, terus tambah tazid terus ya. Kalau sama PPKM katanya kan diperpanjang terus, kalau ini tambah terus rezeki kita. Dan terakhir, kita itu akan dibebaskan dari segala kesulitan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Saya itu dulu karena pernah menjadi pengurus di sebuah lembaga panti asuhan ini yang hampir setiap tahun ini yang datang orang-orang dari Jakarta, doakan semuanya. Iya. Ketika didoakan oleh anak yatim,
alhamdulillah masalahnya selesai. Ini. Jadi setelah selesai itu sayangnya nggak datang lagi. Harusnya kan jangan ketika ada maunya saja. Setelah sukses berhasil ya datang lagi ke situ. Ayo ini berbagi lagi terus. Nah, makanya ini bukti ya ternyata ketika kita ini mampu dan mau ikhlas berbagi kepada sesama kita, rezeki kita itu tidak malah berkurang, akan tetapi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga masalah kita itu akan diberikan kemudahan oleh Allah, yang bisa dilanjutkan oleh masing-masing kita di kesempatan yang lain, terutama di 11 bulan yang lainnya ini, agar supaya para anak-anak yatim ini kehidupannya ini bisa kita perhatikan sehingga masa depannya ini tidak mengalami kendala. Dan mudah-mudahan ya, jadi ketika kita bisa untuk berbagi dengan anak yatim, insya Allah anak yatimnya ini bisa mendoakan ke kita, kita akan mendapatkan sebuah berbagai manfaat ya. Jadi kayak simbiosis mutualis sebenarnya. Jadi karena mereka mendoakan ke kita, kita menjadi maslahah, kemudian berkah rezekinya, ya harusnya kita investasikan lagi ke sana. Maka dulu saya pernah ngomong urusan rezeki itu bukan matematika, ya bukan eksak. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau mungkin 10 dibagi 2 sama dengan 5, itu tidak seperti itu. Akan tetapi karena urusan rezeki ini adalah ketika kita ini ya, bisa berinvestasi akhirat kepada Allah, justru kita akan diberikan keberkahan dan dikalkulasi secara matematik. Nggak bisa di situ. Ya. Karena apa? Kalau di ilmu matematik tidak akan pernah ketemu itu. Ketika gaji kita itu setiap bulan hanya sisa mungkin 100.000, akan tetapi nyatanya juga bisa cukup untuk kehidupan kita selama 1 bulan. Nah ini kalau tidak ada nilai keberkahan di situ, jelas tak mungkin 100.000 kok cukup. Nah, makanya apa? Kalau minta supaya 100.000 itu tidak hanya sekedar cukup, bahkan bisa lebih bermanfaat lagi, ya maka akan lebih baik 100.000 podo-podo ora cukupe kita masukkan saja ke kotak amal di masjid, wis genah. Sehingga kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya Allah tidak hanya sekedar cukup untuk kehidupan kita selama 1 bulan, tapi syaratnya kita ikhlas kemudian yakin. Nek mung sekedar setengah yakin ya jangan coba-coba. Harus benar-benar yakin kita investasikan akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak hanya sekedar cukup, akan tetapi justru akan menjadi berkah di sana. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ini berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir sini mendampingi putra putrinya
untuk bisa bersilaturahim kepada kami. Inilah makna dari silaturahim yang akan juga mendatangkan beberapa manfaat. Jadi dilapangkan rezekinya. Ya kalau nggak datang ke sini kan tidak akan menerima mungkin bingkisan atau santunan dari para penyuluh agama Islam gitu. Tapi ini saya sangat mengapresiasi panjenengan semuanya untuk terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis santunan anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah. Untuk bisa berfoto bersama ananda-ananda tercinta. Kemudian setelah ini kami mohonkan kepada teman-teman penyuluh fungsional untuk bisa ikut berfoto bersama. Monggo Pak penyuluh. Dilanjutkan penyuluh fungsional untuk bergabung di belakang. Beserta pengurus FKPAI, monggo segera merapat. Pak jangan diisi semua ya, berarti ini kosong. Jomplang. Satu, dua. Samping sih mas, jalan samping sih. Udah, sip. 1, 2. Lagi. 1, 2.
مرصدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu desain kita apa namanya di apa ya para pelakunya ini tetap menggunakan prokes temanya mengatasnamakan instansi minta izin sebentar di area pasar bisa nggak apa-apa ya dimanapun juga dari nanti di awal itu kan backgroundnya itu kan para penyuluh agama Bunga Kabupaten Kendal gitu. Ayolah kapan? Saya itu aja masih 25%. Video Gimana kegiatannya sehari-hari antar Yang karena Pak Mas yang kemarin kita ikut TK itu kan karena yang berangkat ke sini kebanyakan kan satu orang satu kecamatan kita ada yang pengurus hasil kemarin itu apa yang di bawah itu RPL-nya itu jalan sosialisasi kepada yang lain gitu. ya kan di sana kami kan kemarin yang terutama kan gini Pak untuk pembuatan PowerPoint dan